Dia adalah orang paling keren yang pernah saya lihat. Mereka mengikat seekor buaya seberat hampir 1 pon. Lalu mengikatnya dengan tali dan melemparkannya ke laut. Hanya perlu menunggu dengan tidak butuh waktu lama untuk mendapatkan tarikan. Dia terkejut melihat tarikannya bergerak cepat di atas air. Setelah itu seekor hiu besar melompat dari air. Pria itu menarik pancingannya. Tapi ternyata hiu itu hanya menyisakan kepalanya. Semua orang tidak tampak panik. Tiba-tiba dari bawah laut muncul makhluk besar yang mengerikan. Berikutnya saat di Antartika, tentara menemukan kapal nuklir telah hilang selama 79 jam. Sulit untuk dipahami, kapal selamnya berjarak lebih dari 8.000 mil. Meskipun energi partikel aktif, kapal selam tidak bisa melakukan perjalanan sejauh itu. Tak lama lagi sepertinya rahasianya akan terungkap. Setelah pintu kapal selam dibuka, para tentara memasuki kapal selam. Mereka mengetahui bahwa tidak ada seorang pun di sana. Lebih dari 300 orang menghilang begitu saja ke dalam kabut. Dan semua peralatan listrik kapal selam juga terbakar. Sepertinya mereka tersengat listrik. Sekarang profesor tampaknya tidak lagi terkejut. Dia justru mengatakan, "Aku sudah tahu itu sejak lama." Untuk mencari tahu kebenarannya, mereka mengirim ahli biologi ke lautan. Mereka pergi ke bawah lautan untuk mencari petunjuk. Kedalaman 2000 meter masih normal. Dia menyelam lebih dalam lagi. Dia hanya bisa menyalakan lampu untuk mengamati keadaan sekitar. Dia melihat semua jenis ikan yang tampak aneh di sekitarnya. Saat menangkap kepala menukik 5000 meter. Saat dia mencapai dasar laut, dia melihat sebuah letusan di sana. Meskipun panas air kawah setinggi 500 derajat, tapi makhluk hidup di sekelilingnya masih hidup. Lalu tiba-tiba ada yang lewat. Tak lama setelah itu ada yang lewat dengan sangat cepat. Dia dengan hati-hati dan melihat keluar jendela. Dia berkata kepada timnya di permukaan bahwa dia melihat sesuatu yang aneh. Tapi timnya tidak mendeteksi apapun. Pada saat ini tiba-tiba terdengar suara. Sepertinya ada sesuatu yang menabrak kapal. Dia melihat keluar jendela lagi. Tiba-tiba makhluk besar melintas di depannya lalu menghilang di balik batu karang. Dia menemukan lubang besar. Dan orang di ruang observasi sedikit khawatir. Ketika akan menyelam untuk memeriksa, kapal selamnya tiba-tiba error. Seolah-olah ada yang menyerang kapal selamnya. Orang-orang di permukaan laut langsung panik. Suara yang keras tiba-tiba muncul. Setelah kapal selam benar-benar kehilangan kendali, tiba-tiba gelembung udara muncul dari dalam lubang. Saat guncangannya semakin kuat, cahaya biru kembali menyala. Ada banyak makhluk besar keluar dari lubang. Dan saat belajar tentang biologi kelautan, dia pernah melihat makhluk laut raksasa seperti itu. Setelah makhluk raksasa menghilang, keadaan kembali normal. Di sisi lain di pangkalan militer, profesor melihat bekas di kapal selam nuklir yang rusak. Ini jejak gigitannya. Dua anak laki-laki ini menaruh telur aneh di akuarium. Tapi yang tidak mereka ketahui adalah hal ini akan membawa bencana bagi umat manusia. Baru 2 malam yang lalu, Mike dan teman-temannya sedang berselancar di laut. Tiba-tiba dia mendengar suara aneh dari kejauhan. Dia melihat makhluk mirip kadal tergeletak di atas pelampung. Ketika dia melihat lebih dekat, ada makhluk seperti kadal yang menyelam ke laut. Pada saat ini Mike dengan cemas berenang ke arah papan seluncurnya. Tanpa diduga makhluk itu muncul di belakang Mike. Mike segera berenang ke daratan. Tapi dengan cepat dia dihadang. Pada saat ini Mike sangat ketakutan. Beruntung dia masih selamat. Setibanya di rumah dia mencari tahu tentang makhluk itu di internet. Dia memberitahu teman baiknya Godan tentang apa yang terjadi tadi malam. Tapi Godan berpikir Mike berhalusinasi setelah menonton film. Setelah larut malam, Godan setuju untuk pergi dengan Mike untuk mencari tahu. Mereka mengendarai perahu kecil ke dekat mercusuar. Dia terus melempar makanan ke laut. Dia mencoba memancing monsternya. Pada saat ini suara aneh tiba-tiba datang dari dalam laut. Mereka berdua perlahan melihat ke arah suara. Tidak butuh waktu lama keduanya tercengang. Mereka menemukan cairan seperti telur di sekitarnya. Pada saat ini, Mike dengan penasaran menggunakan jaring untuk menangkap telurnya. Setelah kembali ke rumah, mereka diam-diam menaruh telur aneh di akuarium. Tapi keesokan harinya semua ikan di dalam akuarium menghilang. Ketika Mike bertanya kepada ibunya, akuarium tiba-tiba hancur. Saat itulah Mike melihat lendir dari lantai 2. Mike dengan cepat mengikuti lendir ke tempat monster itu lewat. Lendir itu mengarah ke kamar mandi. Dia akhirnya menangkap monster itu.
Agar tidak ketahuan oleh orang tuanya, Mike memasukkannya ke dalam gudang. Dia juga memanggil Godan untuk meminta bantuan. Mereka hanya bisa memasukkannya ke dalam akuarium di sebuah teluk di Meksiko. Jack dan saudaranya akan menyelam untuk berburu di sini. Saat mereka mencari mangsa di dasar laut, tiba-tiba ada bayangan hitam besar muncul di depannya. Dengan cepat Jack menarik saudaranya untuk melarikan diri. Monster itu berenang mendekati mereka berdua. Sekarang dia tidak sengaja menembakkan tombaknya. Monster laut terpancing saat terkena tombak. Seret saudaranya untuk berenang ke laut dalam. Adiknya itu belum sempat bereaksi. Dia ditarik ke dalam pilar dengan tarikan besar. Jack segera mengambil belati untuk memotong tali. Tapi dia terlambat. Adiknya diseret oleh monster ke laut dalam. Jack hanya bisa melihat saudaranya menghilang ke bawah laut. Tak lama kemudian, ada cahaya biru tiba-tiba menyala. Pada saat ini Jack juga pingsan karena kekurangan oksigen. Ketika Jack terbangun, dia terbaring di rumah sakit. Sang istri memberitahu Jack bahwa tim penyelamat masih belum menemukan adiknya. Tentu saja Jack menyalahkan dirinya sendiri. Saat interogasi, profesor mengatakan bahwa monster itu harus dirahasiakan. Ketahuilah bahwa ini tidak mudah. Tak lama kemudian ada berita yang melaporkan bahwa seekor paus telah ditemukan di pantai. Tapi melihat bekas luka di tubuhnya, pasti makhluk ini sangat besar. Pada saat yang sama Jack juga melihat berita ini. Ia yakin bahwa makhluk ini adalah makhluk sudah menyerang saudaranya. Di dalam pangkalan militer, tim forensik membuka mulut makhluk raksasa ini. Bagian atas dan bawah giginya sangat tajam. Mulutnya sangat besar seperti jurang yang telah menelan orang-orang sebelumnya. Yang lebih menakjubkan lagi adalah sinar laser yang bisa memotong berlian tidak mampu menembus kulitnya. Dan asal-usul monster ini masih menjadi misteri. Makhluk macam apa ini? Belum lama ini, jasad monster ini ditemukan di Teluk Meksiko. Segera setelah itu tim dengan cepat menutup seluruh teluk. Dan meminta tim untuk memberitakan bahwa itu hanya paus biasa. Orang yang menerima berita itu tahu bahwa mereka menyembunyikan kebenaran. Jack juga mengenali monster itu. Saudaranya telah diserang oleh monster itu. Untuk mengetahui kebenarannya, Jack dan pergi ke pantai. Tapi tempat ini telah ditutup oleh tentara. Mereka tidak mengizinkan orang-orang berada di dekat teluk. Jack mencoba menerobos ke dalam. Para tentara yang sigap segera menangkapnya. Kemudian dia dibawa ke area karantina. Karena penasaran ingin bertanya pada Jack mengapa dia bertingkah seperti itu. Jack segera mengeluarkan buku catatannya. Dan gambar di atasnya persis seperti makhluk yang ditemukan di dasar laut. Pada saat ini tentara mengancam Jack untuk merahasiakan hal ini. Jika tidak dia akan menuntutnya karena telah melanggar ketentuan. Jack tidak berdaya dan segera berkompromi. Tapi ini tidak menghilangkan tekadnya untuk melanjutkan penyelidikan. Dia pergi ke laut melewati daerah yang diblokade. Dan dia membeli perahu untuk menyelidiki. Tapi bosnya berkata bahwa mereka memiliki tujuan yang sama. Dengan cepat setuju untuk pergi dengan Jack. Pada malam hari, mereka bertiga sampai di pantai. Mereka melihat monster. Jack mendekat dan bersembunyi di balik semak. Pada saat ini dia menemukan monster laut besar yang sudah menghilang. Di sana hanya menyisakan sejumlah tentara yang membersihkan tempat kejadian. Tiba-tiba anak itu berteriak. Ternyata mereka dikelilingi oleh sekumpulan ikan. Setelah kembali ke hotel, dia memotong perut ikan yang memiliki parasit. Mereka membawa sampel parasit pada tubuh ikan yang menyerap nutrisi. Mengingat bahwa jika mereka dapat menganalisis apa yang ada di perut ikan. Dengan begitu mereka akan tahu apa yang disembunyikan tentara. Apa itu? Para peneliti menggunakan mesin foto untuk interior. Ini berasal dari monster itu. Saat kamera maju ke dalam cacing, mereka menemukan bahwa monster itu memiliki banyak cacing di mulutnya. Sepanjang saluran pencernaannya, profesor yakin monster laut ini adalah mamalia. Sinar laser terus-menerus memotong selama 3 jam. Kulit monster itu benar-benar keras. Profesor tiba-tiba menyadari ada yang tidak beres. Dia meminta untuk menghentikan laser. Jangan sampai sinar laser menembus kulit monster itu. Tapi timnya terlambat untuk menghentikannya. Tiba-tiba monster itu meledak. Rekannya datang untuk memeriksa. Tapi saat dia melihatnya, dia bahkan tidak mengenali wajahnya. Dokter memberitahu profesor bahwa dia terluka di wajahnya. Pipi kirinya juga membusuk. Bahkan jika dia sembuh, dia akan benar-benar cacat. Sekarang profesor tidak tahu bagaimana menghadapinya.
Tiba-tiba detak jantungnya melemah. Perawat bergegas untuk memeriksa. Pada saat ini di wajahnya keluar cairan kuning. Kemudian seluruh tubuhnya juga mulai mengejang. Detak jantungnya meningkat menjadi 250. Dokter meminta profesor untuk melakukan sesuatu. Saat ini di lab dia melaporkan hasil analisis. Dokter memberitahunya, 90% DNA-nya berasal dari makhluk yang telah punah. Makhluk prasejarah itu telah punah selama hampir 100 juta tahun. Di sisi lain Mike dan Godan menyiapkan kolam untuk makhluk kecil ini. Mereka juga membersihkan gudang. Pada saat ini monster kecil itu menjulurkan kepalanya untuk melihat sekeliling. Kelihatannya dia senang dengan lingkungan di sini. Dia juga menikmati makanan yang Mike sediakan. Tapi yang tidak mereka ketahui adalah hewan peliharaan mereka memiliki DNA makhluk prasejarah. Di dalam rumah sakit asisten profesor berhasil diselamatkan. Tetapi dengan detak jantung setinggi 250 ketukan. Sekarang tiba-tiba turun menjadi 3 ketukan setiap menit. Secara fisiologis ia lebih seperti hewan yang sedang berhibernasi. Pada saat ini matanya tiba-tiba terbuka. Dia melompat dan mencabut jarum. Dia juga merobek kain kasa di atas kepalanya. Perawat mendengar alarm dan bergegas mendekat. Melihat pemandangan di depan matanya. Perawat wanita itu sangat terkejut. Wajah asisten telah pulih dengan wajah yang baik-baik saja. Cerita pun berakhir. Terus ikuti Edelweiss Review untuk mendapatkan update cuplikan film berikutnya.